Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Naam. Sampai mana? Wan nahyu. Wan nahyu istid'a'u tarki bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Ya. Dalam pertemuan lalu kita membahas tentang masalah al-amr, yaitu perintah. Apa itu definisi perintah? Kemudian siapa yang diajak oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam pembicaraannya Allah, atau orang yang diwajibkan untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Ya, kemudian konsekuensi daripada perintah itu sendiri. Apabila dijalankan maka mendapatkan pahala dari Allah, dan apabila ditinggalkan berarti mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu orang al-mu'minun, ya, ataupun orang-orang al-kuffar, orang-orang kafir, mereka semuanya mendapatkan mukhatabun bi furu' syariah. Mereka semuanya mendapatkan khitab, mendapatkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan apa yang diwajibkan oleh Allah. Kemudian an-nahyu, adapun larangan, adalah istid'a'u tarki ay talabut tark. Permintaan atau perintah untuk meninggalkan. An-nahyu adalah istid'a'u tarki, perintah untuk meninggalkan. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala bil qauli, dengan ucapan. Adapun nahi secara umum, mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Perintah itu dari atasan, mimman huwa dunahu, dari orang yang yang sebawahnya. Jadi memintanya orang yang lebih tinggi dari orang yang lebih rendah. Ya, memintanya orang yang lebih tinggi derajatnya dengan ucapan untuk melakukan suatu pekerjaan yang diwajibkan kepada orang yang di bawahnya. Ala sabilil wujub, atas jalan diwajibkan. Ala auzan ma taqaddam fi haddil amr, begitu, atas wazan atau timbangan sesuai definisi yang memang ditekankan di dalam haddul amr. Ya. Kalau al-amru adalah istid'a'u al-fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Istid'a'ul fi'li bil qawli mimman huwa dunahu ala sabilil wujub. Ya. Untuk melakukan pekerjaan, untuk melakukan pekerjaan dari orang yang di bawahnya. Kami perintah. Larangan istid'a'u tarki, ya, permintaan untuk meninggalkan dari orang yang di bawahnya. Ya, jadi ala auzani ma taqaddam fi hadil amr, maksudnya sama dengan ta'rif atau definisi ketika menjelaskan tentang amr. Kalau amr istid'a'ul fi'li bil qaul, kalau an-nahyu istid'a'u tarki bil qaul. Al-amr permintaan untuk menjalankan, kalau an-nahyu permintaan untuk meninggalkan. Wa yadullu an-nahyu al-mutlaq syar'an ala fasadil manhi anhu fil ibadat. Pelarangan yang secara mutlak itu menunjukkan secara syariat ala fasadil manhi anhu fil ibadat, atas
sahihan atau kerusakan perkara yang dilarang tersebut fil ibadat, di dalam ibadat. Sawaun unhiya anha, baik itu dilarang ibadah tersebut li'ainiha, karena ainul ibadah tersebut, ka sholatil haid, seperti sholatnya seorang perempuan yang haid, wa shaumiha, begitu juga puasanya orang yang haid. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya larangan tersebut kepada ainul ibadah. Sholatnya itu dilarang, puasanya itu dilarang. Kenapa kok dilarang? Menunjukkan fasadil manhi anhu, menunjukkan ketidaksahihan daripada ibadah tersebut. Kalau seandainya seorang perempuan yang haid menjalankan puasa, maka berarti melakukan perkara yang wajib ditinggalkan, dijalankan, berarti dosa. Begitu juga sholat, seorang yang haid wajib meninggalkan sholat. Kalau dia menjalankan sholat, berarti melanggar larangan, ya berarti dosa. Ya, ini yang dimaksud dengan larangan al-manhi anha li'ainiha, di dalam ibadah itu sendiri. Ibadahnya tidak sah sehingga diharamkan. Ya, karena ada larangan untuk ditinggalkan. Kalau seandainya dia menjalankan, berarti melakukan larangan, berarti dosa. Atau ibadah tersebut kenapa dilarang? Li'amrin lazimin laha, karena perkara yang melazimkan. Berbeda kalau sholat bagi orang yang haid, itu kembali larangannya itu kepada ainul ibadah itu sendiri, ibadahnya itu tidak sah. Ya. Kalau orang berpuasa kasomi yomin nahri, seperti puasa di hari raya Idul Adha, ya, itu larangan, itu haram juga. Namun keharamannya itu bukan karena ainul ibadah, tapi li amrin lazimin laha. Ada seorang yang tidak haid, suci, bersih, dia berpuasa, ya, kalau seandainya diselain daripada hari raya Idul Adha sah. Tapi karena bertepatan dengan hari raya Idul Adha, maka tidak sah. Nah, bertepatannya itu dinamakan amrin lazimin laha, bukan ainul ibadah. Kalau ainul ibadah, puasa atau sholat orang yang haid, itu ainul, kembali kepada ainul ibadah. Memang dia tidak sah puasanya, tidak sah sholatnya. Tapi kalau seandainya ada orang yang sah, ya, maksudnya dia tidak haid, dia bersih, dia suci, dia berpuasa. Namun kalau seandainya dia berpuasa di hari-hari yang lain, sah. Karena dia berpuasa di hari raya Idul Adha saja, maka dia tidak sah. Karena larangan tersebut li amrin lazimin laha, bukan ainul ibadah, tapi adanya perkara yang melazimkan, ya, yang tidak bisa dipisahkan dengan ibadah itu sendiri. Yaitu ada larangan, ya, berpuasa di hari raya Idul Adha yaumun nahar. Wa shalat fi awqatil makruhah, begitu juga sholat di waktu-waktu yang dimakruhkan atau waktu-waktu yang diharamkan. Sholat apa itu? Sholat allati laisa laha sabab aw laha sabab mutaakhir. Sholat nafilah mutlaqah yang tidak memiliki sebab atau memiliki sebab namun mutaakhir. Karena sholat sunnah ada nafilah muaqqatah, ada dzatu sabab. Ada yang memang memiliki sebab atau muaqqatah, memiliki waktu, seperti sholat duha, sholat witir, qabliyah, ba'diyah, ada memiliki waktu. Ada juga yang memiliki sebab. Nah, yang memiliki sebab ada sebab mutaqaddim, ada muqarin, ada mutaakhir. Ya, mutaqaddim diperbolehkan. Wudu kemudian sholat boleh. Masuk masjid kemudian sholat boleh karena sebabnya mutaqaddim. Ya, disunahkan tahiyatul masjid karena dia masuk masjid, baru disunahkan sholat.
Kemudian ba'diyatul wudu, setelah wudu baru sholat, diperbolehkan meskipun di waktu-waktu yang dimakruhkan atau diharamkan tersebut. Atau sebab muqarin yang berbarengan, ya seperti gerhana, baik itu gerhana matahari ataupun gerhana rembulan. Kalau seandainya berpas-pasan di waktu yang diharamkan, sama setelah subuh masih ada gerhana, berarti diperbolehkan sholat gerhana, ya meskipun setelah menjalankan sholat subuh itu sendiri. Atau setelah asar, setelah sholat asar ada gerhana matahari, maka disunahkan untuk menjalankan sholat, bukan diharamkan karena ada sebab muqarin. Ada sebab mutaakhir. Nah, sebab mutaakhir ini atau yang tidak memiliki sebab sama sekali. Yang memiliki sebab mutaakhir seperti sholatul istikharah. Sholat istikharah, sholat dulu baru minta istikharah, sehingga namanya sebab mutaakhir. Setelah sholat baru dah istikharah, ini namanya sebab mutaakhir. Begitu juga rakaatayil ihram, itu juga setelah sholat baru ihram. Sebabnya ihram, sholat baru ada sebab. Nah, ini sebab mutaakhir, tidak diperbolehkan juga. Atau sholat yang tidak memiliki sebab sama sekali, udah nggak ada sebab mutaakhir, mutaqaddim atau muqarin, nggak ada sebab sama sekali, ya udah pengen sholat aja, maka diharamkan untuk sholat di waktu-waktu tertentu. Yaitu ada 5 waktu, yang 2 berhubungan dengan fi'il, yang 3 berhubungan dengan waktu. Ya, setelah sholat subuh sampai terbit matahari, ya, kemudian terbit matahari sampai sempurna, kemudian ketika istiwa, kemudian indal isfirar, kemudian setelah sholat asar dan setelah sholat subuh. Ada 5 waktu yang diharamkan tersebut. Nah, sholat yang diharamkan itu, ya sholatnya boleh, sholat sah, karena dia suci, bersih, memiliki menetapi semua syarat-syaratnya, semuanya sah. Namun karena di waktu yang tidak tepat, nah, karena ada waktu yang tidak tepat itu namanya amrin lazimin laha, perkara yang melazimkan kepada sholat tersebut, kepada ibadah itu sendiri. Kalau ada ini maka diharamkan. Kalau tidak ada, sah. Sholat nafilah mutlaqah, dia mau sholat sekarang setelah zuhur, kapanpun sholat diperbolehkan, sampai 1000 rakaat monggo, silahkan, tidak menjadi masalah. Namun ketika ada amrin lazimin lah yang tidak bisa dipisahkan dengan sholat tersebut, yaitu waktu-waktu tertentu, maka sholat yang tadinya sah menjadi tidak sah, yang tadinya diperbolehkan menjadi larangan, karena ada amrin lazimin laha. Jadi larangan itu sendiri disebabkan amrin lazim, bukan kepada ainul ibadah. Kepada ainul ibadah bukan. Karena ainul ibadah memang tidak sah. Seperti orang perempuan yang haid tadi, sholat, memang ibadahnya itu tidak sah, maka dia ada larangan. Kalau ini enggak. Kalau ini ibadahnya sah sebenarnya, tapi karena ada waktu yang tidak tepat, di waktu yang diharamkan, maka ada larangan di waktu tersebut. Faham enggak maksudnya? Kira-kira paham? Ya, kalau ada perempuan yang mau nanya langsung tulis. Ya, ada yang belum paham langsung tulis. Jadi ini larangan itu, larangan kembali kepada 2. Ya. Kembali kepada 3 sebenarnya. Fil ibadat an-nahyu yarji ila 3 aqsam. Al-awwal yarji ila ainul ibadah, kepada ainul ibadah itu sendiri, ibadahnya memang tidak sah. Contoh, seumpama ada orang tidak punya wudu langsung sholat, ya, maka ibadahnya haram, sholatnya tidak sah, karena talabus bil ibadah al-fasidah, ya, karena dia melakukan ibadah yang tidak sah, maka hukumnya haram. Ada larangan. Itu berhubungan dengan ainul ibadah. Ada berhubungan dengan ila amrin lazimin, ya, perkara yang melazimkan saja. Kalau ada ini maka tidak sah. Kalau nggak ada ini boleh. Itu maksudnya amrin lazim. Ya. Contoh tadi sholat sunnah di waktu yang diharamkan. Kalau seandainya sholat sunnah tadi dilakukan sekarang, tidak ada larangan sama sekali. Atau bukan di waktu-waktu yang tertentu itu, tidak ada larangan sama sekali. Tapi karena ada amrin lazimin, perkara yang melazimkan atas ibadah tersebut, yang bisa mencegah kesahihan, bahkan diharamkan daripada ibadah itu sendiri. Begitu. Ada yang berhubungan dengan ila amrin kharij,
perkara yang kharij, yang sesuatu yang luar, tidak ada melazimkan daripada ibadah tersebut, maka lam yadul alal fasad. Wa fil muamalat, adapun di dalam amalat, larangan di dalam amalat. Jadi ada larangan an-nahyu, ada fil ibadat, ada an-nahyu fil muamalat. Ya, maksudnya larangan itu ada di dalam ibadat, ada larangan di dalam muamalat. Yang dimaksud larangan ini berarti ada ketidaksahihan di dalam amalan tersebut, baik amalan ibadat atau amalan muamalat. Wa fil muamalat an yarji'a ila nafsil aqdi, ila nafsil aqdi kama bai'il hasah. Larangan itu sendiri diharamkan apabila kembali kepada nafsul aqd, ya, atau kalau dalam ibadah tadi ainul ibadah, kalau ini ainul aqd. Contoh kama fi bai'il hasah, seperti jualan al-hasah. Apa itu al-hasah? Nah, bai'ul hasah itu akadnya memakai batu. Bukan pakai batu, bukan, maksudnya bukan begitulah. Ada orang jualan, ya, dipajang semuanya, dipajang, ada yang digantung, ada yang diletakin, ya. Akadnya nggak pakai ucapan. Saya membeli baju ini, saya membeli sarung ini, enggak. Tapi akadnya memakai koin atau batu, dilempar. Yang kena batu itu maka jadi miliknya. Nah, itu namanya akad, namanya bai'ul hasah. Ya, bukan jual beli pakai batu, bukan. Ya, namun batu itu sebagai akadnya. Syuf, ini batu. Ente lempar. Ente kena yang mana? Itu yang ente beli. Boleh, enggak boleh milih-milih lagi. Nah, ini namanya bai'ul hasah. Hukumnya haram, ada larangan daripada Rasulullah. Kenapa diharamkan? Karena belum tentu yang dilempar tersebut ternyata benar-benar yang diinginkan. Sehingga ada sedikit penipuan di dalam jual beli tersebut, sehingga diharamkan. Faham ini ya? Jadi bai'ul hasah bukan menjual kerikil, bukan menjual batu. Jual batu mah boleh-boleh saja, apalagi batu cincin. Ya, boleh-boleh saja. Bagus itu. Namun yang dimaksud bai'ul hasah di sini tadi akadnya dia pengganti daripada bi'tuka qabiltu atau ishtaraitu minka bi'tuka ini dengan diganti dengan batu. Syuf, ini batu udah ente bayar, dia nggak ada ucapan lagi udah. Ane mau baju yang itu, ane baju yang ini enggak. Ya, ini bayar harganya baju semuanya ini harganya 100.000 masalah. Ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang butut. Kalau untung ngelemparnya bagus, dapat yang bagus, yang mahal harganya. Kalau lemparannya jelek, ya dapat yang butut. Maka yang seperti ini hukumnya haram. Kenapa? Karena ada ghunmun wa ghurmun. Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Yang diuntungkan ya bisa pembeli, bisa penjual. Kalau lagi untung banget, pembelinya dapat yang bagus, yang harganya 1 juta bisa dibeli dengan 100.000. Ya. Kalau memang lagi sial banget, maka harga 100.000 hanya dapat baju yang seharga 10.000. Nah, makanya di situ ada ghurmun wa ghunmun. Ada keuntungan dan ada kerugian. Maka di sini hukumnya seperti hukum gimar, perjudian. Maka hukumnya haram. Ya. Faham ini ya? Kira-kira faham ini? Jadi dalam muamalat kenapa kok haram? Kenapa jual beli itu menjadi haram? Karena kembali kepada nafsul aqd, ya, kepada nafsul aqd itu sendiri hukumnya haram. Begitu. Dan tidak sah. Ya, ada yang jual beli haram dan tidak sah. Ada yang jual beli haram namun sah. Ya, haram tidak sah, ada jual beli haram namun sah. Itu dalam muamalah. Kalau jual beli yang haram dan tidak sah, seperti tadi bai'ul hasah, itu hukumnya haram dan tidak sah. Ada li amrin dakhilin fiha. Ada perkara-perkara karena disebabkan larangan itu li amrin dakhil yang masuk di dalam muamalah tersebut. Kama fi bai'il malaqih, seperti menjual
Al-malakih itu adalah perkara atau janin yang masih di kandungan hewan. Ya, begitu. Ini bai'ul malakih. Saya membeli hewan ini. Mana hewannya? Ternyata masih dalam kandungan. Ya, karena ini bibit unggul. Bibit unggul banyak yang menginginkan, sampai dijualnya baru di kandungan udah dijual. Ya, hadza namanya bai'ul malakih, hukumnya haram, enggak sah. Ya, tidak diperbolehkan. Aw li amrin kharijin anhu lazimin lahu, atau sesuatu yang penyebabnya karena ada sebab yang lain. Memang yang melazimkan, kama fi bai'i dirham bidirhamain. Ini di dalam bai'ur ribawi. Ya, kenapa diharamkan? Karena li amrin kharijin lazimin lahu. Penyebabnya adalah sesuatu yang melazimkan ketidaksahihan tersebut. Ya. Contoh, fi bai'i dirhamin, menjual dirham dengan 2 dirham. Ya. 1 dirham dijual dengan 2 dirham. Ini namanya bai'ur ribawi, hukumnya haram dan tidak sah. Tidak sah, haram dan tidak sah. Ya, bai'ur dirham bidirham. Kalau bidirhamin, 1 dirham dibeli dengan 2 dirham. Ya, 100.000 dibeli dengan 90.000. Itu haram. Kalau akadnya jual beli. Kalau akadnya jual beli 100.000 di kan ada kalau pas lebaran ya. Ada 10 ribuan ya. 1.900.000. 1.000.000 dibeli dengan 900. Atau 900 dibeli dengan 1.000.000. Ya, ini li amrin kharijin anhu lazimin lahu. Ini hukumnya haram. Kalau akadnya jual beli. Ini kita berbicara masalah akad jual beli. Maka hukumnya haram. Fa in kana ghairu lazimin lahu, kalau memang seandainya perkara itu tidak melazimkan, contoh kal wudu bil ma'il maghsub. Seperti dalam ibadah, ya, berwudu dengan air yang maghsub, air yang digosok. Apakah mempengaruhi kesahihan daripada wudu tersebut ataukah tidak? Nah, kalau wudu dengan air yang digosok, ya, maka ini bukan kembali kepada ainul ibadah, ya, atau kepada amrin lazimin, ya, tidak. Ini amrin ghairi lazimin, ya, perkara yang tidak ada kaitannya sama sekali. Ya, hanya saja dia mencari air dari jalan yang tidak diperbolehkan, yaitu menggosok. Wudunya tetap sah. Ya, jadi aul wudu bil ma'il maghsub, seperti wudu dengan air yang digosok, hukumnya wudu sah. Ya, sah, digunakan sholat juga sah juga. Namun pekerjaannya haram karena menggosok dari air orang lain. Ini tidak ada hubungannya, karena memang wudu itu dengan air hukumnya sah. Dengan air apapun, air yang memang suci mensucikan, hukumnya sah. Hanya saja permasalahannya air itu milik siapa? Karena milik orang lain, maka hukumnya ghasab atau diharamkan karena sebab amrin ghairi lazimin. Ya, maka hukumnya sah namun diharamkan fi'il tersebut. Wa kal bai'i waqta nida'il jamaah, begitu juga, atau jum'ah, ketika jual beli ketika dikumandangkan azan. Ya, ketika Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Ketika jual beli sudah dikumandangkan azan yang kedua. Kalau sekarang azan yang kedua dikumandangkan azan, maka jual beli tersebut hukumnya haram namun sah. Hukumnya haram namun sah. Ya. Lam yadul alal fasad, maka tidak menunjukkan kerusakan atau ketidaksahihan daripada ibadah atau muamalah tersebut. Ya. Jadi kalau ada orang jual beli ketika sudah dikumandangkan adzan yang kedua, maka hukumnya sah namun haram. Ya. Haramnya bukan karena jual belinya itu sendiri atau barangnya, caranya, bukan, tapi waktunya yang tidak tepat.
Ya, jadi namanya amrin kharijin ghairi lazimin, yang tidak melazimkan. Maka di situ ada sah namun diharamkan karena melanggar aturan di situ. Jadi ada an-nahyu, ada ila ainul ibadat, ila amrin lazimin, ada ila amrin kharijin atau ghairi lazim. Ya, kalau ila ainul ibadat atau ila amrin lazimin, maka ia dulu ala fasadil ibadah wal muamalah. Ya. Idza kan yarji ila ghairi lazimin, ya, ghairi lazimin atau amrin kharij ghairi lazimin, maka lam yadul alal fasad sawan kana fil ibadah atau fil muamalah. Baik itu ibadah atau muamalah, kalau penyebabnya ya sesuatu yang lain, sebab-sebab yang lain, ya maka boleh-boleh saja. Ya, namun ibadahnya sah, namun diharamkan karena sebab yang lain. Ya, jadi ada arid. Kalau kita belajar di pertama di bab bab basmalah, ada hukum haram lidatihi, ada haram li'arid, ada makruh lidatihi, ada makruh li'arid. Jadi yang di sini ya ada al-arid, ada amrin lazimin, ada amrin kharijin, begitu. Kurang lebih seperti itu. Ya, kira-kira paham enggak? Paham enggak nih? Ya, yang ibu-ibu paham, ibu-ibu. Gitu. Wa taridu ay tujadu sighatul amr wal muradu bihi ay bil amri al ibahah. Wa taridu ya. Wa taridu dan dijalankan. Ya, dialurkan. Kalau ada sighatul amr itu dijalankan kemana? Disampaikan kepada apa? Wataridu aitu jadu, diadakan sighatul amri, sighat perintah, wal muradu bihi, adapun yang dimaksud bil amr adalah al ibahah kama taqaddam. Al ibahah, ya. Awit tahdid, atau anjuran saja, at-takhwif. Ya, wa taridu sighatul amr wal murad bihi al ibah bil amri, ya, itu al ibah wa al ibahata wal muradu bihi al ibahah. Al ibahatu wal ibahatu wal muradu bihi al ibahatu. Yang dimaksud daripada amr kadang digunakan untuk ibahah. Sebagaimana kita jelaskan dalam pertemuan lalu, amr itu ada kalimat yang memang digunakan untuk perintah alal wujub, ala sabilil wujub. Ada juga taridu aidan alal ibahah, diperbolehkan. Ya. Contoh i'malu ma syi'tum. Kata-kata i'malu ma syi'tum ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada ahlul badar. I'malu ma syi'tum, kerjakan apa yang kalian suka. Ya, di sini bukan berarti i'malu ma syi'tum sesukamu. Ente lakukan apa aja juga boleh, bukan begitu. Ini di sini ada al-ibahah atau at-tahdid, at-takhwif. Maksudnya, kalau engkau beramal baik akan dibalas dengan ganjaran pahala. Kalau engkau berbuat jahat, maka engkau dibalas dengan dosa. Awit taswiyah, atau sama, fasbiru aw la tasbiru. Jadi ada juga digunakan juga fi'il amr atau sighatul amr itu digunakan untuk taswiyah, sama. Fasbiru aw la tasbiru. Ente sabar atau enggak sabar? Ya. Ente sabar atau enggak sabar tetap ya qadha, ketentuan berlaku. Ente sabar atau enggak sabar? Kalau sabar ente dapat pahala, kalau ente enggak sabar enggak dapat pahala. Begitu. Fasbiru aw la tasbiru menunjukkan adanya ataswiyah atau persamaan apa yang kau lakukan. Ente sabar atau enggak sabar? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala pasti berlaku. Awli takwin atau memunculkan atau mengadakan. Nahwu kunu kiradatan. Allah Subhanahu wa taala bilang kepada mereka Bani Israel ketika
tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu mengatakan kepada mereka kunu qiradatan, ya. Maka jadilah adanya kalian adalah kera. Nah, begitu. Ini mentakwinkan, atau untuk yang tadi manusia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berubah bentuknya. Jadi fi'il amr atau sighatul amr bisa menjadi alibahah, awit tahdid, atau at-taswiyah, atau at-takwin, ya, begitu. Amal am, adapun kalimat yang berhubungan dengan am, apa itu am? Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang akan kita bahas lagi permasalahan kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan secara umum. Ya, apa itu maksudnya yang menunjukkan secara umum? Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang akan kita bahas hal tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Yang punya pertanyaan di pending terlebih dahulu. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang.